Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Ketemu dengan saya Aulia Rohani dan teman saya Makfira Dora Madani. Kami di sini akan mempraktekkan bagaimana sih cara membaca nyari itu. Nah, sebelumnya membaca nyari itu apa sih? Menurut Dalman 2010, membaca nyari itu adalah suatu kegiatan membaca dengan suara yang keras ataupun melafalkan bunyi-bunyi lambang-lambang bahasa dengan suara yang cukup nyaring. Nah, manfaat dari membaca nyari itu apa? Manfaat membaca nyari itu bisa meningkatkan keterampilan siswa dalam mendengar, membaca, dan juga keterampilan dalam melafalkan bahasa dan bunyi-bunyi bahasa. Dan juga dengan membaca menyari itu dapat membuat siswa menjadi gemar membaca dan juga antusias dalam proses pembelajaran membaca buku. Oke, tanpa nunggu berlama-lama, kami akan langsung saja mempraktekkan bagaimana sih cara membaca nyari itu. Oke, dadah. Di sini kami akan langsung menceritakan buku tentang Pertolongan Si Beruang oleh Johnny Rinaldi. Suatu pesisir pantai di daerah kutub utara, hiduplah sekelompok penguin. Lihat, ada yang sedang berbahagia. Ya, mereka adalah penguin jantan dan penguin betina dewasa. Aha, penguin betina itu baru saja bertelur. Penguin jantan sangat gembira menyambut datangnya telur tersebut. Ia sudah tak sabar menunggu telur itu menetas. Dengan penuh kasih sayang, kedua penguin tersebut merawat dan mengerami sang telur. Siang malam mereka mengawasi telur itu agar tidak ada yang mengganggu. Tetapi kebahagiaan mereka tak berlangsung lama. Di siang yang terang, tiba-tiba datanglah anjing hutan ke tempat tinggal para penguin. Rupanya, dia hendak mencuri telur itu. Oh, anjing hutan sedang kelaparan. Dan pandangannya langsung tertuju pada sebuah telur. Anjing hutan mengendap-endap dan mendekati telur itu. Sayang, penguin jantan dan penguin betina sedang lengah. Mereka tak tahu kalau ada anjing hutan datang untuk mencuri telur mereka. Seketika, anjing hutan mengambil telur itu. Cepat sekali. Mereka pun berteriak, "Pencuri! Ada pencuri! Tolong, ada pencuri!" Mendengar teriakan itu, tentu saja anjing hutan menjadi panik. Segera ia mencuri telur itu. Beberapa teman penguin jantan dan penguin betina berusaha menahan anjing hutan. Tetapi, anjing hutan lebih gesit. Ia berhasil menghindar kepungan para penguin. Mereka tak putus asa. Mereka pun mengejar anjing hutan. Tetapi, tetap saja anjing hutan berlari lebih cepat. Anjing hutan mengejek para penguin itu. Namun, anjing hutan tak menyadari kalau di hadapannya ada singa laut sedang berjemur. Anjing hutan terjerambat ke tanah karena tersandung tubuh singa laut. Maka, telur di mulutnya pun lepas dan tercebur ke laut. Anjing hutan segera bangkit dan lari terbirit-birit menghindari singa laut yang sedang marah. Ia pun melupakan telur yang sudah dicarinya. "Ah, sial," kata anjing hutan. Karena anjing hutan sudah berlari jauh, para penguin menghentikan pengejarannya. Penguin jantan dan penguin betina sedih meratapi telur mereka yang hilang. Lalu, bagaimana nasib telur mereka? Sayang, penguin jantan dan penguin betina tidak tahu kalau telurnya tercebur ke laut. Telur itu sudah terbawa arus dan terombang-ambing di atas ombak. Berhari-hari telur itu berada di laut. Syukurlah, Tuhan melindungi telur itu. Tampak sekelompok lumba-lumba memainkan telur seperti sebuah bola. Mereka membawanya sampai jauh ke tengah lautan. Setelah bosan, mereka membiarkan telur itu terseret arus sampai ke sebuah pantai. Sorenya di lain tempat, beruang besar sedang berjalan-jalan di pinggir pantai. Beruang besar
tampak menikmati suasana. Tetapi tiba-tiba pandangannya tertuju pada sebutir telur yang berada di tepi pantai. Tanpa pikir panjang, beruang besar menghampiri telur tersebut. "Milik siapa telur ini? Mengapa ada di sini?" tanya beruang besar dalam hati. "Ah, mungkin telur ini milik beruang laut. Sebaiknya aku bawa pulang saja," katanya lagi. Lalu beruang besar segera meninggalkan pantai dan kembali ke dalam hutan. Dalam perjalanannya, ia menimang-nimang telur itu dan terus bertanya-tanya, milik siapa telur ini? "Ah, masa bodoh, lebih baik kusimpan untuk makan malamku." Malam harinya, beruang besar bersiap makan malam. Ia menyiapkan madu kesukaannya. Tak lupa telur yang ditemukannya sore tadi di pantai. Tetapi saat hendak menyantap telur itu, beruang besar terlihat ragu-ragu. Ia tak tega menyantap telur mungil itu. Beruang besar memutuskan tak menyantap telur itu. Akhirnya ia makan malam hanya dengan madu. Keesokan harinya, beruang besar datang menemui ibu angsa yang sedang mengerami telurnya. "Ibu angsa, bolehkah aku menitipkan telur ini untuk kau rami? Kemarin sore aku menemukannya di pantai. Aku tak tahu telur ini milik siapa. Mungkin kalau kau nanti sudah menetas, kita akan tahu milik siapa ini," kata beruang besar. Dengan senang hati, Pak beruang besar, "Dan kalau nanti yang menetes anak angsa, tentu aku akan merawat sebaik-baiknya," ujar ibu angsa. "Baiklah, terima kasih ibu angsa." Beruang besar pun segera pamit. Dengan sabar, ibu angsa mengerami telur titipan beruang besar. Ia sekaligus mengerami 2 telurnya sendiri. Setelah beberapa minggu, tibalah saat ditunggu-tunggu. Kedua telur milik ibu angsa menetas, dan keluarlah bayi-bayi angsa yang lucu-lucu. Tapi ada satu yang belum menetas. Ya, telur titipan beruang besar. Ibu angsa terus memperhatikan telur itu. Sesaat, telur itu mulai bergoyang-goyang sebagai tanda sang penghuni telur akan keluar dari peraduannya. Perlahan-lahan telur itu retak. Akhirnya, cangkang telur pun pecah. Terlihat bayi penguin yang mungil. Ibu angsa terkejut melihat binatang yang sama sekali belum pernah dilihatnya. "Sepertinya besok aku harus menemui Pak Beruang Besar," kata ibu angsa. Esoknya, ibu angsa datang menemui beruang besar. Beruang besar sedang asyik menikmati sarapan madu. Mendadak, beruang besar berhenti melahap sarapannya. Ia terkejut melihat kehadiran ibu angsa dan anak-anaknya. "Ada apakah gerangan?" tanya beruang besar dalam hati. "Selamat pagi Pak Beruang Besar," ibu angsa menyapa ramah. "Selamat pagi juga ibu angsa. Selamat kita tak bersua. Wah, cantik-cantik sekali anakmu," kata beruang besar. "Tapi siapa itu? Mengapa dia berbeda dengan anakmu yang lain?" ujar beruang besar sambil melihat penguin kecil yang mengikuti si angsa. "Anak ini adalah telur yang pernah kau titipkan padaku dulu. Aku tak tahu jenis binatang apa ini, jadi sebaiknya aku kembalikan saja padamu. Mungkin kamu bisa menemukan siapa orang tuanya," ujar ibu angsa. "Baiklah kalau begitu." Beruang besar masih terheran-heran melihat penguin kecil. Beruang besar berkeliling hutan untuk mencari orang tua penguin kecil. Dia bertanya kepada beberapa binatang, apakah ada yang mengenali orang tua penguin kecil, tetapi semuanya tak tahu. Akhirnya, beruang besar mengajak penguin kecil berkeliling hutan. Beruang besar bertanya kepada setiap binatang yang ditemuinya, tetapi jawabannya selalu sama. Mereka tak tahu siapa orang tua penguin kecil. Setelah seharian berjalan, beruang besar mulai kelelahan. "Kemana lagi aku harus mencari orang tuamu, kawan kecil?" kata beruang besar sambil menyeka keringatnya. Penguin kecil pun menangis keras. "Sudah, jangan menangis, nanti kita cari lagi orang tuamu."
Tapi sekarang kita istirahat dulu ya, ajak beruang besar. Pinguin kecil tetap menangis. Beruang besar pun tak tahu harus berbuat apa. Lalu mereka duduk di bawah sebuah pohon. Beruang besar membiarkan pinguin kecil menangis. Lama-kelamaan beruang besar mengantuk. Beruang pun tertidur. Pinguin kecil terus menangis. Karena lelah, ia menghentikan tangisannya. Ia memperhatikan beruang besar yang tertidur lelap. Pinguin kecil mulai bosan menunggu beruang besar yang tertidur. Ia pun bermain sendiri. Pinguin kecil berjalan melihat-lihat sekeliling. Tanpa sadar, ia telah meninggalkan beruang besar. Pinguin kecil tak tahu bahaya yang sedang mengintainya. Tampak macan tutul sedang bertengger di atas pohon memperhatikan pinguin kecil yang berjalan sendiri. Binatang apa itu? Rasanya aku belum pernah melihatnya. Tapi mungkin rasanya selezat rusa, kata macan tutul. Diam-diam ia membuntuti pinguin kecil. Pinguin kecil terus berjalan sampai ke tempat gelap. Ia terkesiap. Tiba-tiba macan tutul menghadangnya. Pinguin kecil menjerit sekerasnya. Macan tutul segera mengejar pinguin kecil dan siap menerkamnya. Tolong, beruang besar, tolong aku, pekik pinguin kecil. Apa kau bilang? Beruang besar? Hehehe, mana mungkin ada beruang yang menolongmu, ejek macan tutul. Untunglah saat macan tutul hendak menyerang pinguin kecil, beruang besar segera datang. Dengan kuku yang tajam dan taring yang menyeringai, ia siap menyerang macan tutul. Hei, lepaskan kawanku, macan jelek, atau kau akan merasakan tajamnya kuku-kuku ini. Gertak beruang besar yang sudah ada di belakang macan tutul. Macan tutul ketakutan melihat beruang besar yang teringas. Ampun Pak Beruang, maaf, aku tak tahu kalau binatang ini adalah temanmu. Macan tutul berlari meninggalkan beruang besar dan pinguin kecil. Kau baik-baik saja kan? Beruang besar memeluk pinguin kecil yang menangis ketakutan. Sebaiknya kita pulang, hari mulai gelap. Beruang besar menggendong pinguin kecil dan membawanya pulang. Hari-hari berlalu. Beruang besar mulai melupakan pencarian orang tua pinguin kecil. Begitu pula dengan pinguin kecil. Ia sudah merasa aman tinggal bersama beruang besar. Sampai suatu hari, beruang besar kedatangan kerabat jauhnya. Ia adalah beruang es yang tinggal di daerah dingin. Penuh kehangatan, beruang besar menyambut kedatangan kerabatnya itu. Sengaja aku datang untuk menengokmu, saudaraku, kata beruang es. Hei, sejak kapan kamu tinggal bersama seekor pinguin? Tanya burung es melihat pinguin kecil. Pinguin? Beruang besar tampak heran. Beruang lalu menceritakan kepada beruang es tentang pertemuannya dengan pinguin kecil itu. Beruang es kagum dengan sikap baik beruang besar. Pinguin biasanya tinggal di daerah yang lebih dingin, seperti di tempat tinggalku, tepatnya di kutub utara sana. Jadi, tak mungkin kau menemukan orang tuanya di hutan ini, jelas beruang es. Beruang besar tertawa, lalu dia berpikir sejenak. Sepertinya kita akan menemukan orang tuamu yang sesungguhnya, kawan kecil. Pinguin kecil menatap beruang besar penuh harap. Nanti sebaiknya kita bawa pinguin ini ke kutub utara. Di sana mungkin kita bisa menemukan orang tua pinguin ini, kata beruang es. Usul yang bagus, sahut beruang besar. Pinguin kecil melonjak kegirangan. Beberapa hari kemudian, beruang besar dan beruang es bersiap melakukan perjalanan ke kutub utara untuk menemukan orang tua pinguin kecil. Setelah mempersiapkan perbekalan, tiba waktunya meninggalkan hutan. Perjalanan itu memakan banyak waktu berhari-hari, melintasi pegunungan dan hutan-hutan. Pinguin kecil sangat senang melakukan perjalanan ini. Dia sendiri merasa aman karena ada beruang besar yang selalu siap menjaganya. Selama perjalanan, pinguin kecil duduk di atas punggung beruang besar.
Sedangkan beruang besar merasa senang karena kawan kecilnya akan bertemu orang tuanya. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, sampailah beruang besar, penguin kecil, dan beruang es di kutub utara. Mereka menyusuri pantai mencari tempat tinggal para penguin. Syukurlah akhirnya mereka menemukan tempat tinggal para penguin itu. Awalnya terjadi kepanikan di tempat tinggal mereka. Para penghuni penguin itu melihat kehadiran beruang besar di wilayah mereka. Tetapi saat beruang besar menunjukkan sikap bersahabat, para penguin pun mau menerima mereka, apalagi saat melihat penguin kecil bersama kedua orang tua beruang itu. Setelah menjelaskan panjang lebar tentang pertemuannya dengan penguin kecil, beruang besar dan beruang es dapat menemukan orang tua penguin kecil. Betapa bahagianya penguin jantan dan penguin betina dapat bertemu dengan anaknya yang telah lama menghilang. Setelah itu, beruang besar bermaksud pamit untuk pulang ke hutan tempat tinggalnya. Beruang besar sedih karena harus berpisah dengan penguin kecil. Ia sangat menyayangi kawan kecilnya itu, tetapi sebenarnya beruang besar merasa lega karena penguin kecil sudah bertemu dengan dan berkumpul kembali dengan kedua orang tuanya. Tak lupa orang tua penguin kecil mengucapkan terima kasih atas pertolongan beruang besar yang telah menjaga dan merawat anaknya. Akhirnya, beruang besar pun memberi salam perpisahan kepada keluarga penguin. Selamat tinggal kawan kecil, aku tak akan melupakanmu. Jika ada kesempatan, suatu saat aku akan menjemputmu. Beruang besar melambaikan tangan. Selamat jalan beruang besar yang baik, ujar penguin kecil. Keluarga penguin dan beruang es membalas salam beruang besar. Tamat. Jadi begitulah cara membaca nyaring dengan menggunakan buku cerita. Sekian dari kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.